Mana Sri ini? Nggak kedengaran. Suara dikunci, Erpina, suara dikunci. Erpina, ya sudah. Sri, kemana sih Sri? Belum dengar? Kok tidak ada suara sih Sri ini? Pimpin doa Sri. Kok pada hilang-hilang terus? Udah Nofri Talia pimpin doa, si Sri nggak tahu kemana. Ayo nak. Nofri, pimpin doa nak. Kasih suaranya Nofri, ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar, berkati Tuhan, teacher-teacher kami yang mengajar kami. Tuhan, berikanlah mereka kesabaran dalam mengajar kami. Tuhan, berikanlah kami kesehatan dan kecerdasan. Tuhan, berikanlah kami, berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir dalam belajar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, amin. Ya. Langsung saja dibuka bukunya sambil menunggu semuanya masuk. Karena teacher mau lihat dulu grup siapa yang belum pernah sama sekali. Yang sudah ada ini. Grup 1. Kalau grup 1 buka suaranya katakan hadir ya. Grup 1. Siapa saja? Katakan Helsa, sebutkan aja namanya. Ayo. Grup 1 siapa? Elsa, Monica, Gracia, Monik, Gracia, Intan sama Predicer. Intan sama Predi. Oke. Kelompok 2, grup 2. Siapa grup 2? Nggak ada grup 2 di sini. Nih, nggak ada grup 2. Siapa? Cecil? Sesi, Octavia, Samuel, sama Ervina. Tapi Ervina terlambat kan, teacher. Nggak apa-apa, yang penting dia udah kirim lagunya. Ervina, sudah. Hanya 3 orang, grup 2. 4, teacher. Siapa lagi? Cecil, Okta, Ervina. Siapa? Samuel juga. Samuel juga. Ya. Sekarang grup 3. Siapa? Siapa? Nggak ada di sini grup 3. Nggak ada. Bahaya ini. Grup 4. Nggak ada kalian ngirim ya. Grup 4 sama grup 5 nggak ada. Grup 4 siapa? Tidak ada. Grup 4 tidak ada. Grup 5? Andika, Cer. Grup 5 Andika. Terus? Sri sama Amel. Sri sama Amel. Lah grup 4 ini kemana? Sama grup 3 nggak ada. Sekristan grup kemana kamu? Nggak ada. Yang nggak ada videonya itu teacher buang aja nanti dari sini. Ya, gimana mau belajar nggak ada videonya? Sama aja anak kamu sembunyiin video sama gambarmu ada begini. Sama itu kuotanya. Jadi tolong kalau teacher kasih video, kasihlah videonya. Teacher mau lihat kamu di situ. Kamu ikut belajar atau tidak. Grup 3 sama 4 nggak ada ya? Anita kemana? Oh, Anita sudah. Si Kristan? Kristan, mana wajahmu? Ini kenapa kalian suka sembunyikan? Yang suka sembunyikan video, teacher kasih nilai ya. Teacher udah buat kalian di jam pertama. Biasa jam terakhir alasan jaringan tidak bagus. Hanya kelas 6 yang kayak gitu. Kelas lain enggak ada, mereka semua wajah-wajahnya kelihatan. Oke. Itu nanti tunggu teman-temannya masuk. Si Kristen tidak ada jawaban ini ya. Kemana ini dia? Langsung aja buka bukumu. Yang sudah ngantar tugas, angkat tangannya dulu. Angkat aja tangannya yang sudah ngantar. Andika belum. Samuel belum. Okta sudah. Helsa sudah. Rado belum. Cecil
Cecil sudah? Belum ada nilai kan di buku paketnya ini? Sama ada catatan juga itu? Belum, diantar. Monik sudah. Erpina belum. Gracia sudah? Ada di grup itu, nak. Teacher. Iya, dilihat di grup itu. Tugas mana? Kalian udah kelas 6. Kita ini kejar target biar selesai. Ini bulan 3 kalian mungkin nggak belajar lagi, tinggal ujian. Nah, bayangkan kalau ini nggak siap, nggak ada lagi nilai praktekmu kayak gini. Macam mana kasih nilai? Wajib nanti praktek. Jadi prakteknya mana? Nyanyi. Kan kalian nggak bisa datang ke sekolah. Berdoa, disitulah teacher nilai kalian prakteknya ya. Langsung aja dibuka bukunya. Sekarang kita masuk di kemarin kita sudah bab berapa kemarin? Lihat dulu bukumu itu. Yang sudah diantar itu sampai di bab berapa? Bab 8 sudah. Sekarang masuk ke bab berapa? Elsa. Pembelajaran 8, Cer. 8 sudah, nak. Sudah kan? Ini tugasnya sudah dinilai. Dua sekolah minggu. Iya, 2 sekolah minggu sudah diantar, udah selesai nih. Sekarang kita masuk di bab 9. Ya. Bab 9 halaman 107. Ya, langsung aja dulu coba baca halaman 108 untuk si Helsa. 108 materinya itu nomor 1, bacakan. Cepat-cepat ya, nak ya. Biar kita selesai. Dari mana, Cer? 108 nomor 1 materi, baca aja dari materi itu, nak. Materi. Pada bagian ini kita akan membahas tentang persekutuan orang percaya, memuliakan Tuhan dalam persekutuan, serta anak-anak yang melayani dan memuliakan Tuhan. 1. Persekutuan orang percaya. A. Makna umum persekutuan. Manusia adalah makhluk yang diciptakan pada hari ke-6. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah atau imago Dei. Manusia dikaruniai akal pikiran yang membedakan dirinya dari ciptaan lain. Manusia adalah rekan sekerja Allah untuk memelihara alam. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, manusia perlu bekerja sama dengan sesama. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk monodualis. Tahukah kamu apa itu makhluk monodualis? Monodualis berarti manusia memiliki dua hakikat atau keberadaan, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Itulah sebabnya manusia selalu membutuhkan dan bergantung kepada orang lain, bahkan juga kepada ciptaan Tuhan yang lain, seperti tumbuhan dan hewan. Itulah sebabnya manusia harus hidup dalam persekutuan. Oke, stop sampai di situ dulu. Kunci lagi kembali suaranya. Kita akan belajar, judulnya lihat di situ, aku melayani dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan. Artinya, anak-anak kelas ini, kelas 6 bisa melayani, bisa memuliakan Tuhan lewat apa? Persekutuan. Persekutuan itu adalah berkumpulnya beberapa orang, 2 atau lebih, mereka bersekutu. Kalau istilah zaman dulu, misalnya sekutu bangsa Indonesia ketika berperang adalah misalnya kita bersekutu dengan, ya contoh ini, misalnya Jepang sama Belanda sekutu. Sekutu itu artinya kawanan. Jadi kalau sudah berkawan berarti lebih dari 1 orang. Kita bisa melayani di komunitas kita, di persekutuan kita, di kumpulan kita. Jangan bingung, apa sih persekutuan? Persekutuan itu maksudnya perkumpulan. Ketika kamu beribadah di gereja, di sekolah minggu, itu sudah merupakan persekutuan anak-anak Tuhan. Perkumpulan anak-anak Tuhan. Jadi di tema ini kita akan belajar, kita bisa melayani di tengah-tengah persekutuan. Perkumpulan anak kelas 6 bisa kalian saling melayani. Bagaimana caranya? Di grup video kelas 6 sudah dibuka. Kalian bisa kirim ayat, bisa kirim khotbah, bisa kirim lagu, bisa ngajak teman-temannya berdoa. Itu pelayananmu. Jadi itu saling bersangkut paut dengan pelajaran kita. Jadi siapa yang tidak mengirim dan tidak masuk di grup-grup manapun berarti dia tidak paham pelajaran kita,
melayani di tengah persekutuan, dan memuliakan Tuhan di tengah persekutuan. Di tengah kumpulan kelas 6 dia tidak mau melayani. Di tengah grup-grup kelas 6 dia tidak mau memuliakan Tuhan. Bagaimana tadi caranya melayani dan memuliakan Tuhan? Di grup kelas 6 kirimkanlah video sesuai tugas. Hari Senin ini siapa yang bertugas? Sudah berhenti, nggak ada lagi melayaninya. Apa susahnya? Kalau khotbah ya taruh aja kertas di depan yang udah kamu tulis, taruh depan handphonemu itu bacakan. Teacher kan nggak suruh hafal mati. Bacakan aja, kita belajar ini kawan-kawan, tuliskan dulu. Lihat di internet, baca. Khotbah ini adalah begini adik-adik, kawan-kawan, kita harus begini, kita harus begini. Bacakan ayatnya, nyanyi, berdoa, nggak ada yang sulit. Teacher nggak suruh hafal mati. Tapi kenyataannya hari Senin, Selasa, Rabu sudah berhenti. Berhenti melayani. Jadi percuma kita masuk di bab selanjutnya. Karena kelas 6 ini membahas ibadah, ya. Jadi kalau nggak dipraktekkan sama nilainya dengan 0. Percuma kita belajar kalau nggak dipraktekkan. Untuk apa cuma tahu tapi tidak dilakukan? Itu sebabnya disuruh kamu di bab-bab sebelumnya buat doa sekolah minggu, pembukaan, doa untuk firman, ada PR-nya di sini. Kalau ada itu, kalau kamu tugas doa, anggaplah lagi sekolah minggu, ya buka di sini, bacakan doa itu kalau kamu nggak bisa. Atau suruh adik-adikmu berbisik, kan nggak terekam. Ini sudah berhenti melayani. Jadi nanti di bab 9 ini, siapa yang tidak mengirim tugas-tugasnya, ini udah hari Rabu, teacher lihat udah berhenti, nggak ada yang ngirim satupun. Berarti kalian tidak memuliakan Tuhan, dan tidak melayani di tengah-tengah komunitasmu, di tengah persekutuanmu. Di mana komunitasmu ya kelas 6, grup kelas 6. Persekutuanmu di mana? Di grup video call kelas 6 lah kalian bisa bersekutu, berkumpul melalui Zoom seperti ini. Jadi jangan bingung, apa sih persekutuan? Persekutuan itu artinya lebih dari satu orang, berkawan, bersekutu. Di situ kita bisa melayani. Dalam versi yang besar, di sekolah minggu kamu bisa melayani. Ketika kamu dipimpin, disuruh Samuel pimpin doa. Ketika Samuel berdoa di sekolah minggu untuk misalnya doa firman, itu dia sudah melayani. Tapi kalau untuk HKBP, memang yang melayani adalah Inang, Inang yang berdoa, Inang yang pimpin, Inang yang bernyanyi. Tidak masalah, tidak dilatih, tidak apa-apa. Tapi di sekolah ini kita dilatih, harus bisa. Karena udah kebiasaan misalnya di HKBP yang mimpin Inang yang berdoa, Inang yang nyanyi, Inang yang khotbah, Inang yang baca Alkitab misalnya, Inang guru-guru sekolah minggu yang bertugas, anak-anak nggak ada. Kenapa kami harus? Itu tuntutan pelajaran. Supaya apa? Kalian nanti adalah penerus kami. Kalau kami sudah tua, kalau kalian nggak belajar, bikin doa ini, berbaca ini, belajar berkhotbah. Nah, kalau kami tua semua, kalian jadi tua nanti, nggak bisa dong kalian meneruskan pelayanan kami. Regenerasi, ganti generasi. Jadi dari kecil kalian diajarin supaya kalian bisa. Coba lihat saudara kita Islam itu. Tiap jam 6 mereka itu sholat, ya, ngaji, baca. Tiap jam 6, perhatikan anak-anak muslim, jam 6 itu mereka pergi semua itu baca bahasa Arab. Jadi mereka sampai tua, mereka tahu bahasa Arab. Rutin setiap sore, setiap sore. Ini anak-anak Tuhan Yesus hanya hari Minggu nggak beribadah juga. Hanya hari Minggu. Betapa jauh perbedaan iman anak-anak Tuhan dengan orang di luar Tuhan. Karena apa? Ya cuma sekali seminggu kita doa. Hanya di sekolah minggu, itu pun yang mimpin ya petugas. Kamu sama sekali tidak berdoa. Ya tidak heran anak-anak Tuhan kelakuannya kayak mana. Kalau dia rajin berdoa, pasti kelakuannya menjadi baik. Tapi kalau dia malas berdoa, nggak pernah berdoa, ya udah ngomong kasar, melawan orang tua, nggak tahu aturan. Lihat anak-anak muslim itu, tahu sopan santun, tahu berbicara yang baik, nggak kasar-kasar ngomong mereka. Karena apa? Setiap hari, jam 6 sore mereka wajib pengajian. Ya, perhatikan teman-temanmu yang muslim itu. Malu kita anak-anak Tuhan Yesus ini. Merasa anak Tuhan, anak hebat, tapi nggak tahu apa-apa, berdoa pun nggak bisa. Terbukti di video call grup tak ada yang mengirimkannya lagi, sudah berhenti. Teacher bilang bergilir. Kalau dia sudah khotbah, besok dia nyanyi. Sudah dia doa dia, besok dia baca ayat. Ervina nggak bisa doa, bisa bacakan aja. Teacher nggak tuntut harus tutup mata Ervina.
Nggak bisa khotbah Erpina, tuliskan Erpina, bacakan. Semua bisa, anak-anak Tuhan bisa. Kalau selagi punya mata, punya akal pikiran, tadi kita baca, kita berbeda dari makhluk ciptaan Tuhan yang lain, kita bisa melayani. Ya, jadi tolong dipahami dulu judulnya itu adalah aku melayani di tengah-tengah kumpulanku, di tengah-tengah kawananku, di tengah-tengah lingkunganku, di tempat persekutuanku. Jadi Tuhan mau anak-anak kelas 6 walaupun anak-anak bisa melayani. Lewat apa? Ya tadi, contoh salah satu kecilnya di grup kita. Di situ kesempatan kamu melayani. Dan itu menjadi penilaian untuk teacher. Jadi tolong untuk besok hari Kamis sudah ada yang kirim ya. Kamis hari grup keempat. Yang tidak masuk ke grup ini jangan salahkan teacher kalau nilai praktekmu 0. Si Kristan sama si Okta ini nggak ada wajah dari tadi bagus ya. Keluar masuklah kalian di video itu. Nanti teacher nilai ya. Jadi grup 4 tidak tahu siapa, mereka nggak masuk, puji Tuhan. Nggak mau bertanya, puji Tuhan. 0 nanti nilaimu. Biarin aja. Karena teacher sudah ingatkan kan, nggak selalu kamu harus ikut Zoom. Tidak, tapi kalau ada tugasmu di video call, tolong dilakukan. Itu dia. Jadi sekarang kita masuk di nomor 1. Karena kita belajar aku melayani dan memuliakan Tuhan di dalam persekutuan. Sekarang kita akan belajar persekutuan, perkumpulan orang-orang percaya. Percaya kepada siapa, Irpina? Percaya kepada siapa? Ini orang percaya kepada siapa? Kepada hantu, kepada patung, kepada siapa? Coba Elvina dulu suaranya. Kepada Tuhan, teacher. Ya, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, otomatis orang-orang yang percaya kepada Tuhan adanya di gereja, mereka berkumpul, bersekutu, ya. Manusia itu diciptakan pada hari yang ke-6 dan manusia itu kita semua berbeda dari ciptaan Tuhan yang lain. Seperti hewan, tumbuhan. Rado berbeda dari ayam. Ayam rado nggak punya otak, nggak bisa bedakan mana baik, nggak punya akal. Makanya ayam nggak sekolah rado. Walaupun sekali ada di internet itu ayam bisa dilatih, dia jadi main piano, ada, bisa. Tapi dia nggak punya otak, dia nggak bisa merekam. Ya, rado Tuhan kasih akal dan pikiran. Untuk apa rado? Digunakan, diasah. Bagaimana caranya supaya akal dan otak kita ini bisa berkembang, bertambah-tambah? Belajar, rado. Kalau nggak belajar, otak kita menjadi otak yang nggak berfungsi, nggak tambah-tambah pengetahuannya. Akal budinya nggak bertambah, rado. Makanya kamu disekolahkan oleh orang tuamu supaya otaknya si rado bertambah, akal pikirannya bertambah mengembang, bertambah pintar. Ya. Jadi kalau misalnya si Rado ditanya sekarang, kamu udah kelas 6 Rado, udah belajar agama. Apa yang kamu tahu tentang Tuhan di kelas 6? Nggak tahu aku, nggak tahu apa-apa. Jangan, harus bisa. Oh, aku tahu kami kelas 6 belajar tentang ibadah, tentang persekutuan, tentang melayani, tentang ibadah sejati. Harus tahu Rado, bagaimana caranya tahu Rado? Baca kembali buku itu. Jangan ikut Juma, tanya kemana-mana, menghayal tak jelas. Tidak boleh ya, Rado. Tolong sikap duduknya yang sopan, Rado. Perhatikan itu. Jadi, di tengah-tengah ciptaan yang lain, kita berbeda, Rado. Dari semuanya. Kita punya akal. Iya kan, Rado bisa bedakan. Oh, ini salah. Oh, ini baik. Coba kalau ayam sama tumbuhan, nggak tahu mereka. Udah tahu pun api di situ ya, masuk aja ayam, kebakar dia di api itu. Karena dia nggak bisa membedakan mana yang baik dan tidak baik, ya. Jadi jangan sama kita dengan hewan, ya. Hewan aja bisa saling menjaga temannya. Masa kita sama temannya kita maki-maki, nggak berakawan, bagaimana mau melayani kawan, ya, musuhan. Sementara kita belajar, aku melayani di tengah-tengah lingkungan dan persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus, anak-anak Tuhan. Melayani dulu kamu sesama satu sama yang lain. Ingat, besok yang grup 4 nggak tahu siapa ini. Ya, yang belum masuk ini. Udah teacher hunjuk, dia nggak dengar-dengaran. Hati-hatilah. Oke, berikutnya. Kita lihat, jadi manusia itu diciptakan pada hari ke-6. Dan dia itu berbeda dari ciptaan yang lain. Dia punya akal, dia punya pikiran. Kalau misalnya nanti teacher tanya, apa sih yang membedakan manusia
dari ciptaan Tuhan yang lain. Sudah bisa disebutkan. Satu, dia itu memiliki akal dan pikiran. Yang kedua, dia itu imago Dei. Apa arti imago Dei untuk si Erpina? Dan tadi teacher lihat dia gelisah. Apa imago Dei? Lihat bukumu cepat-cepat, halaman 108. Jangan banyak menghayal di situ. Ya, imago Dei. Baris kedua, di bawah nomor 1. Buka suaramu. Di bawah nomor 1 baris kedua ada imago Dei. Bacakan Erpina. Apa arti imago Dei? Baru dibaca. Erpina harus ketemu. Buka suaranya. Buka suaranya Erpina. Apa itu imago Dei? Lihat sebelum buka kurung tutup kurung itu, itulah artinya. Lihat apa? Bacakan itu. Baris kedua di bawah A, makna umum persekutuan. Udah teacher tunjuk, nggak ketemu juga. Baris kedua di bawah makna umum. Yuk, Erpina cepat nak, waktu kita yuk. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Iya, pintar. Itu dia arti imago Dei. Ulangi Rado, apa imago Dei? Jangan menghayal-menghayal. Serupa dan segambar dengan Allah. Ya, mantap. Kristen dulu. Kenapa nggak ada wajah si Kristen ini? Kristen. Halo, Kristen. Halo, Cer. Hilang. Apa itu imago Dei? Segambar dan serupa dengan Allah, Cer. Ya, jadi camkanlah itu. Jangan keluar-keluar videonya. Nanti teacher nilai loh di sini, nak. Teacher foto. Siapa yang keluar-keluar, teacher tahu di sini ya. Nah, perhatikan yang membedakan manusia tadi dengan ciptaan lain, dia punya akal dan pikiran. Yang kedua, imago Dei. Artinya apa, Samuel? Segambar dan serupa dengan Allah. Ya, imago Dei itu segambar dan serupa dengan Allah. Kalau Allah punya hidung, kita punya hidung. Bukan berarti Allah kayak wajah teacher ini, seperti ini bentuknya, seperti wajah si Rado, bukan. Maksudnya di situ sama-sama punya mata, sama-sama punya hidung, punya mulut, punya kepala begini. Sama kan kita semua punya mata, walaupun berbeda-beda bentuknya, tapi kita semua sama. Segambar, punya mata, punya hidung, punya bentuk tubuh. Itu maksudnya segambar dan serupa dengan Allah. Allah punya rambut. Kita itu maksudnya. Jadi manusia itu adalah juga rekan sekerja Allah. Arti rekan sekerja Allah adalah, tahu ya rekan. Rekan itu kawan. Kawan sekerja Allah. Jadi nggak mungkin kamu jadi sama dengan Allah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kamu bisa bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Melayani anak-anak Tuhan. Tuhan kan melayani kita. Dengan apa Tuhan melayani kita setiap hari? Si Samuel dikasih napas, si Andika dikasih sehat, si Okta dikasih makan melalui orang tua, si Cecil dikasih sekolah melalui orang tuanya dapat duit, si Nopri bisa hatinya senang itu karena Tuhan. Tuhan berikan dia kesenangan. Jangan salah kamu, banyak anak-anak di sana sedih kali. Kenapa sedih? Nggak ada lagi mamanya mungkin contoh si Elisia, bapak mamanya tidak ada. Itu pasti dia sedih, dia mencari-cari orang tuanya. Jadi kamu bersyukur. Tuhan kasih kamu kegembiraan, masih ada bapak mamanya. Tolong dihormati, disayangi ya. Jadi kita ini bisa bekerja sama seperti Tuhan. Tuhan memelihara kita dengan cara apa tadi? Diciptakan. Dari 6 penciptaan, semuanya itu untuk manusia. Manusia yang terakhir diberikan dulu tumbuhan. Ya kita makan sayur, makan buah. Diberikan hewan, kita makan ayam, makan sapi. Lalu diciptakan awan, matahari, itu untuk manusia. Kalau malam kan kasihan manusia gelap, dikasih bulan. Kalau siang-siang nanti gelap, bagaimana dikasih matahari. Kalau semuanya nanti daratan, air semua, tenggelam ini manusia. Dikasih dulu pemisah cakrawala, dipisahkan air dari air. Jadi semua itu untuk Tuhan, untuk manusia. Jadi Tuhan sangat baik. Tolong anak-anak kelas 6, kalau Tuhan sudah baik, melayani kita setiap hari, kita lupa kasih napas sama si Rado, sama si Helsa, sama si Andika. Tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah lupa. Jadi kita mau belajar melayani. Ya, waktunya tinggal 9 menit. Tadi terlambat teacher nak gara-gara
jaringannya. Oke, dengan cepat. Jadi tadi perbedaan manusia itu pertama punya akal, ingat ya baik-baik. Yang kedua, imam budei, segambar dan serupa dengan Allah. Lalu yang ketiga, dia adalah rekan sekerja Allah. Artinya kita bisa bekerja, kita bisa melayani dengan cara bagaimana? Punya tugas di rumah. Kamu di rumah bekerja, melayani orang tua itu sama dengan melayani Tuhan. Ya, melayani temanmu melalui video call bisa. Berdoa untuk temanmu, kita sudah belajar kemarin, itu pelayanan untuk teman-temanmu. Dan yang terakhir adalah manusia itu makhluk monodualis dan sosial. Mono itu artinya mono itu satu. Jadi manusia itu satu-satu. Gak mungkin kan Helsa ada dua, kecuali Helsa kembar. Kalau kelas Helsa kembar berarti dia bukan mono individu, tapi yang dua itu tuh jadi dua. Menjadi dui. Dui itu dua. Nah, tapi ini mono. Ya kita terdiri dari satu pribadi. Lalu walaupun kita satu pribadi, satu orang, tapi kita nggak bisa hidup seorang diri. Tanpa butuh hewan, tanpa butuh tumbuhan, tanpa butuh kawan-kawan, mati kita. Makanya orang di padang gurun itu biasanya mati. Atau contoh, orang di padang, misalnya es. Terdampar di es gitu, es saja semua di situ, nggak ada makanan, nggak ada tumbuhan, nggak ada hewan, nggak ada kawan, mati dia di situ. Kekurangan oksigen, anak hidrasi. Itu maksud dari makhluk sosial. Kita butuh orang lain. Di kelas 6 kalian bisa butuh saling melengkapi. Si Helsa tetap butuh si Erpina sebagai teman. Walaupun misalnya si Erpina belum seperti si Helsa. Samuel butuh si Rado, walaupun mungkin Samuel lebih bisa menangkap daripada si Rado. Itu misalnya. Jadi jangan bilang saya tidak butuh kamu, kamu kurang pandai. Tidak boleh begitu. Anak Tuhan saling melayani, saling melengkapi, saling membutuhkan. Karena kita makhluk sosial. Tidak mungkin si Helsa mungkin pintar, tapi ada mungkin sesuatu yang dimiliki oleh misalnya si Erpina yang tidak dimiliki oleh si Helsa. Begitu juga si Erpina, walaupun mungkin dia nggak bisa mengikuti, tapi Tuhan kasih mungkin dia satu yang tidak dimiliki oleh si Helsa. Tuhan itu baik. Semua kita bisa. Kita berbeda, tapi ada kelebihan-kelebihan yang Tuhan taruh dalam hidup. Jadi jangan berkecil hati. Tristan suaranya nak. Jangan berkecil hati, aku nggak pintar, aku terlalu pintar. Jangan pula sombong ya. Tetapi percaya kepada Tuhan. Nah itu saja untuk di nomor 1. Baru nomor 1, udah mau 5 menit, udah selesai kita. Bagaimana untuk menyelesaikan ini? Nah, jadi kita langsung masuk saja di bait kedua. Perhatikan di situ. Kata fellowship. Itu untuk bahasa Inggris persekutuan. Kalau misalnya keluar bahasa yang ujian. Fellowship itu bahasa Inggris untuk artinya apa? Persekutuan. Makanya orang bilang, kain mau fellowship dulu, fellowship katanya. Apa itu fellowship? Fellowship itu adalah pergi persekutuan atau misalnya ke sekolah minggu, fellowship, perkumpulan, berkumpul. Itu artinya. Lalu itu terdiri dari kata fellow yang berarti teman atau sahabat. Iya, fellow itu teman atau sahabat. Sedangkan ship itu adalah kapal. Kapal atau wadah. Wadah itu tempat. Jadi teman itu berkumpul dalam satu tempat, dalam satu wadah. Seperti kapal diumpamakan. Jadi kita kan berkumpulnya di mana wadahnya? Di gereja. Di sekolah minggu kamu kumpul di gereja. Jadi itu kamu sudah melakukan persekutuan. Jadi fellowship menurut bahasa Inggris adalah teman-teman yang berkumpul dalam satu wadah. Lihat di situ. Bait ketiga, kata fellowship diterjemahkan di bahasa Indonesia artinya wadah orang-orang yang saling berteman dan bersahabat. Iya, penjahat sama penjahat berkawan, berkumpul, bersahabat. Misalnya anak-anak Tuhan di gereja saling berkumpul sesama orang percaya. Itulah dia arti dari fellowship. Jadi kalau misalnya apa itu fellowship? Wadah. Wadah itu tempat. Tempat orang-orang yang saling berteman dan bersahabat. Camkan itu. Nggak mungkin kan? Oh, aku nggak usah sekolah minggu lah. Aku ada musuh di situ. Ada yang begitu. Jangan. Harus, oh, aku pergi sekolah minggu. Di sekolah minggu kan teman-temanku semua. Sahabatku aku harus pergi. Itu dia. Jadi camkan itu garis bawahi di bukumu itu. Supaya nanti meringkas kalian bisa. Yang penting-penting saja dicatat ya.
Fellowship artinya wadah orang-orang saling berteman dan bersahabat, ya. Jadi persekutuan itu dipahami dua orang sekutu atau persatuan atau persahabatan antara dua orang atau lebih. Benar kan? Teacher bilang persekutuan itu adalah persatuan, bersatunya, atau persahabatan antara dua orang atau lebih. Itu dia. Jadi itu artinya dua orang berkawan, berkumpul atau lebih. Jadi jangan lupa nanti kalau ujian jelaskan arti persekutuan. Udah jelas, udah bisa. Dua orang atau lebih bersahabat, mereka bersatu. Persatuan atau persahabatan dua orang atau lebih. Nah, dengan cepat bait yang ketiga. Lalu persekutuan Kristen itu hanya pengertian, di bait kedua itu hanya pengertian persekutuan dari bahasa Inggris. Lalu bait yang ketiga itu adalah persekutuan Kristen. Kalau tadi itu persekutuan secara umum, ya, makna umum. Umum itu maksudnya belum ada di situ persekutuan khusus. Tapi sekarang kita masuk di pengertian persekutuan Kristen yang kayak mana, itu maksudnya. Nah, persekutuan orang Kristen yang percaya kepada Yesus berkumpul, penuh kasih, membangun komunitas, menegakkan relasi yang benar dengan Allah, dengan sesama dan ciptaan Tuhan yang lain. Jadi kalau sudah masuk di persekutuan Kristen, sudah dilibatkan Tuhan di situ. Kalau tadi kan, jangan bingung ya nak ya, persekutuan yang baik kedua itu artinya hanya persahabatan atau persatuan dua orang atau lebih berkawan. Tetapi sekarang masuk di persekutuan Kristen. Sekarang ditambahkan Tuhan di persekutuan Kristiani. Diartikan orang yang berkumpul bersama-sama dengan penuh kasih. Ada kasih, bedakan. Mereka memiliki kasih untuk membangun komunitas, ya. Jadi dia persekutuan Kristen itu adalah anak-anak Tuhan, baik dia dengan alam, lihat di situ sesama ciptaan lainnya. Ciptaan lainnya di situ maksudnya ada alam, hewan. Jadi kita bisa mengasihi hewan, mengasihi tumbuh-tumbuhan. Kita bisa bersekutu, itu maksudnya, dan sesama. Dan ada Tuhan di sana. Jadi nanti misalnya jelaskan persekutuan Kristiani, udah bisa ya. Dan jelaskan persekutuan secara umum. Kalau umum belum ada Tuhan di sana, tapi kalau Kristiani sudah ada kasih di situ. Jadi nanti pengertian dari persekutuan ini Kristiani adalah dua orang atau lebih, halaman 109, dua orang atau lebih yang sehati dan saling mengasihi di dalam Tuhan. Ya, bedakan. Kalau sudah persekutuan Kristen dia ada kasih. Nanti dibaca sendiri halaman, ya waktu kita tinggal 1 menit lagi, nanti kalau dia mati sendiri biar aja enak ya, tapi dengarkan aja selagi ada waktu teacher bicara. 109 itu perhatikan, alasan penting persekutuan Allah dengan manusia dan manusia dengan sesama. Kok penting kita berkumpul, kok penting kita berkawan, kok penting kita saling mengasihi. Yang pertama, lihat di situ. Itu kehendak Allah. Maunya Allah. Maunya Allah Erpina sama si Andika berkawan, bukan musuhan. Maunya Allah Gracia Helsa berkawan, ya. Itu maunya Tuhan. Kenapa? Supaya nggak pecah belah. Lihat di bagian seterusnya, menjadi satu. Satu di dalam Tuhan. Nggak ada kan anak Tuhan si C, anak Tuhan si D, enggak. Tapi kita menjadi satu. Ya, kalau dia mati sendiri biarin aja. Yang kedua, supaya orang-orang tahu atau dunia mengenal kasih Yesus. Iya dong, otomatis. Kalau berkawan si Helsa sama si Andika dengan penuh kasih, orang luar lihat anak-anak Tuhan yang Islam, kok mereka saling mengasihi? Oh, berarti itu anak-anak Yesus. Mereka hidup dalam persekutuan. Dan mereka mengenal, oh berarti Allahnya si Helsa itu penuh kasih. Itu maksudnya. Lalu yang ketiga, untuk menumbuhkan iman. Nanti yang hadir ini meringkas ya nak ya. Ringkas saja mana yang penting. Nggak semuanya dicatat. Yang penting-penting saja. Dikumpul minggu depan. Selalu teacher bilang kumpul, nggak ada yang ngumpul. Yang ngumpul dapat nilai. Hati-hati anak ya.